sebelum Ustaz bacakan kalimat mukadimah, terima kasih kepada Raisul Jalasa Ustaz Habib Ali Al-Ashtar atas kesempatan yang diberikan untuk bersamai putri-putri kita nih. Baik para santri rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rasanya gimana Mulberry? Ada yang sudah tahu? Apa rasanya? Enak. Rasanya bener enak. Disimpulkan kalimat enak karena ada yang suka manis belum tentu suka asam. Sementara di Mulberry itu ada manisnya, ada asamnya. Jadi terima kasih. Enak. Ya. Tapi kalau yang ngomongnya gurih ya salah karena nggak pakai garam sama micin. Mulberry hill artinya bukit karena ini memang dataran yang menonjol tinggi nih. Bukit. Jadi daratan itu ada yang disebut dengan bukit, ada yang disebut dengan gunung. Apa bedanya? Gunung lebih tinggi. Tingginya berapa? Bisa nggak dipikir dulu sebelum dibunyiin? Itu bukit atau gunung? Itu namanya gunung tunggul. Nah, ini namanya bukit. Karena hills artinya bukit. Bukit itu adalah tanah yang ketinggiannya dari permukaan laut itu sekitar 300 meter paling tinggi. Sementara gunung 300 meter ke atas. Nah, itu disebut gunung karena ketinggiannya 2000-an meter dari atas permukaan laut. Baik, para santri rahimakumullah. Di Mulberry Hill ini semenjak kedatangan hingga dengan sekarang banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan, yaitu ciptaan-ciptaannya. Dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar, dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi, dari mulai yang terberat hingga yang teringan. Dapat kita jumpai. Namun sudahkah menghadirkan keimanan, tambah rasa cintanya pada Allah, kagumnya, syukurnya, hingga takutnya? Takut yang dimaksud itu bukan takut neraka, bukan. Bukan takut siksa, bukan. Takut pada Allah itu takut kehilangan rahmatnya. Takut Allah berpaling dari kita. Takut dicabut berkah. Takut tidak diampuninya. Itu yang betul. Ya. Para santri, berkaitan dengan itu, jadi apa yang saya sampaikan sore ini sebetulnya sama persis dengan yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan di santri-santri ikhwan. Sengaja dipisah supaya lebih kondusif saja, karena biasanya makin banyak bersamaan itu cukup mengganggu konsentrasi dan fokus, apalagi di usia-usia ini, di sisa tenaga seperti ini. Nah, kalau muslimin kemarin ada tantangan mencatat ya, yang memang punya niat untuk mencatat. Kalau di antara kalian merasa kuat daya ingatnya, nggak perlu mencatat. Jadi apa yang disampaikan Ustaz nanti dari awal sampai akhir diingat betul, sampai kalaupun diulang bisa sama persis, nggak usah nyatet. Tapi kalau kira-kira mudah sekali lupa, ya memang bagusnya memiliki catatan. Ya, dalam mencatat sesuai dengan kadar kemampuan kalian dalam mencatat. Para santri rahimakumullah, kita mulai dari sebetulnya ingin dibahas hanya satu ibarah pendek yang terdapat dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh halaman 300. Itu karya dari Habib, bukan Habib ya, bin Ibrahim bin Sumaid, halaman 300. Nah, Ustaz dahulukan itu, nanti dibelakangkan. Ustaz akan dahulukan dulu tentang apa-apa yang nampak di pandangan kita nih. Secara zahir mata kita mampu menyaksikan langit tanpa tiang,
awan-awan yang Allah giring, gunung yang Allah jadikan pasak dengan kokoh dan tingginya itu, bumi yang dihamparkan, tetumbuhan yang beraneka ragam, juga banyak binatang-binatang di sekitar kita, jumlahnya tidak terkira ini, dari mulai yang bisa terbang, yang merayap, serangga ya, dan lain sebagainya. Nah, para santri rahimakumullah, jika suatu hari kalian Allah sampaikan pada usia dewasa, lalu mendapatkan nikmat-nikmat duniawi ini, seperti kedudukan, penghormatan makhluk, kekayaan, kalau kalian ngomong didengerin orang, kalau orang ketemu kalian nunduk gitu ya, saking hormatnya pada kalian. Jika suatu hari Allah sampaikan begitu, sebetulnya bukan karena gagahnya kalian, bukan karena kalian pinter, hebat, keren, sehingga tadi orang jadi tunduk, mau denger, mau nurut pada setiap perintah kalian. Bukan karena kalian hebat. Itu bisa demikian karena memang Allah tundukkan mereka untuk kita. Contoh, ketika kita nanam satu butir biji, kita tanam, kita gali tanahnya, kita tanam, terus kita siram. Ikhtiar kita cuma itu, cangkul, tanam, siram. Ketahui bahwa yang menumbuhkan biji itu bukan kita. Siapa yang numbuhin? Allah. Jadi jangan bangga ini karena hebatnya saya dalam ilmu pertanian. Gitu. Peran Allah sangat dominan karena Allah menundukkan bumi. Allah berfirman pada bumi, bumi suburlah kamu, tumbuhkan apa yang dia tanam. Sehingga bumi menumbuhkan apa yang kita tanam. Seandainya manusia paham itu. Lalu Allah pun tundukkan banyak hal. Ini digambarkan di surah ke-14. Surah apa tuh? Surah ke-14 apa? Bapaknya Nabi Ismail siapa? Surah Ibrahim. Ayat ke, coba buka mushafnya tuh, ayat berapa? 30-an ke sana. Allah Jalla wa'ala berfirman, la haula wala quwwata illa billah. Bantu awal ayatnya apa ya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ayat berapa tuh? 32 sampai 34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Gak mungkin. Dalam ilmu sains disebut hukum kausalitas atau sebab akibat. Kira-kira kalian percaya kalau mic ini jadi dengan sendirinya? Itu sound itu jadi dengan sendirinya terus nyambung sendiri? Enggak. Ada yang mendesain, ada yang menciptakan, bahannya pun ditentukan dari jenis tertentu, plastik tertentu, takarannya sekian, jadi di dalamnya ada baterai pun bahannya apa, gak mungkin jadi sendiri. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh.
Lihat Allah ciptakan langit tinggi tanpa tiang. Mana mungkin langit tiba-tiba jadi dengan sendirinya, nggak ada yang nyiptain. Sosok yang zat maha teliti, maha perkasa, maha sempurna. Ya. Wal ar, dan Allah ciptakan bumi. Waduh, masya Allah. Seimbang, sempurna, seimbang, indah. Indah tidak lihat langit? Indah. Gunung, tumbuhan sangat indah. Seimbang. Allahu Akbar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah turunkan air dari langit, yang kemudian dengan air hujan tersebut Allah keluarkan buah-buahan dari tumbuhan. Jadi memang yang kita harapkan ketika awan mendung bukan air hujan, tapi munculnya tumbuhan dari dalam bumi. Itu hakikat awan mendung tuh. Yang kita harapkan bukan hujannya sebetulnya, tapi tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Buah-buahan tadi adalah rizki untuk kalian. Termasuk butir-butir padi yang kita konsumsi, itu pun tumbuhnya di mana? Bukan di genteng, tapi dari bumi. Pohon jambu nanti keluarin buahnya, Allah tumbuhkan. Di sampingnya kita nanam cabai, apakah rasanya akan sama? Rasa cabai tetap pedas, rasa jambu tetap manis. Ini kuasa Allah, tidak tertukar, padahal tanahnya di situ sama, akarnya mungkin ketemu. Ini kekuasaan Allah. Sampai sekarang profesor manapun, gelarnya sudah panjang sekalipun, belum sanggup membuat satu biji dari biji cabai. Dia umpamanya membuat biji cabai dari campuran batu, timah, lalu umpamanya dicampur sedikit tepung, terus jadi biji cabai, pasti tanam jadi. Ada yang sudah begitu? Nggak ada. Sayap lalat atau nyamuk sebelah saja sayapnya bisa nggak buatin tuh para saintis? Gak akan mampu, padahal sangat kecil. Maka di Al-Baqarah Allah tantang. Allah membuat perumpamaan yang sangat kecil seperti nyamuk. Wa ma fauqaha, bahkan yang lebih kecil daripada itu. Tapi manusia tidak akan ada yang sanggup. Mereka bisa meniru ciptaan Allah mungkin. Seperti apa? Sekarang dikembangkan drone mirip burung. Drone. Selama ini kan kita tahu drone itu kayak baling-baling kecilnya kan. Ini drone mirip burung. Tapi apakah drone itu burung asli? Bukan. Gak akan ada yang sanggup buat satu helai sayapnya saja. Satu bulu dari sayapnya, saintis gak ada yang mampu buat. Inilah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka fil bahri litajriya fil bahri bi amri. Allah pun wasakhkhara lakum, yang menundukkan untuk kalian al-fulka. Apa al-fulka? Perahu. Kalau ada perahu yang bisa berlayar di lautan, di sungai, atau danau-danau besar, itu apakah kehebatan yang membuat perahu? Kehebatan sang nakoda? Atau apa yang hebat? Yang hebat tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan lautan. Kata Allah pada lautan umpamanya, kamu air jangan macam-macam ya, harus nunduk pada suatu benda yang namanya perahu yang dibuat manusia. Biarkan ia mengalir di atasmu, tunduklah kamu padanya. Yang hebat bukan orangnya, tapi Allah yang menundukkan makhluknya berupa lautan, sehingga perahu bisa berlayar di atasnya dengan aman. Aman. Pikir dulu. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Bi amri, atas perintah Allah tuh. Sekalinya Allah berkehendak, tenggelamkan perahu itu, tenggelam. Tahu Titanic yang sempat viral tahun 2012 filmnya? Ya, mungkin kalian belum lahir. Itu tenggelam seabad yang lalu. Ada cerita konon
yang membuat besar kepala alias kiber, sombong. Ini perahu yang kubuat, wah, tidak akan pernah ditenggelamkan oleh lautan. Malah tenggelam di laut akhirnya. Perahu Titanic yang gede itu, yang terkenal itu. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, selesai semuanya. Terus apa lagi? Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Allah pun yang menundukkan matahari dan bulan sehingga beredar pada garis edarnya. Matahari pagi, setiap pagi keluar dari timur, sore ini akan tenggelam di barat. Barat menurut kita ya. Besok keluar lagi nggak? Allah yang ngatur matahari. Kamu harus begitu sampai hari kiamat. Labbaik ya Allah, sami'na wa ata'na. Kamu harus tunduk untuk kepentingan makhlukku yang bernama manusia. Sinarmu nanti akan jadi sumber daya, jadi vitamin D, jadi dibutuhkan tanaman sehingga tanaman bisa bermetamorfosis, lalu mengeluarkan buahnya untuk manusia lagi. Terus beda. Kalau matahari mamanya, ya Allah capek udah ribuan tahun muter terus, izin dulu sehari aja gue nggak muter gitu. Maka akan ada bencana yang muncul. Atau bumi pun demikian, bulan. Semuanya ditundukkan untuk satu makhluk yang lemah, terbuat dari air, banyak lupanya, banyak maksiatnya, namanya manusia. Banyak lupanya betulan. Lupa kalau yang ngasih rezeki Allah, yang mengatur Allah, yang menundukkan makhluk-makhluk besar, langit, bumi, matahari, bulan, gunung, lautan, Allah. Namun manusia selalu sombong, memakai pakaian kebesaran Allah tuh. Ikut-ikutan ingin sombong. Wasakhkhara lakus syamsa wal qamara da'ibain. Termasuk wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah pun tundukkan siang dan malam. Siang, kamu jangan pernah mendahului malam ya. Malam kamu juga jangan mendahului siang. Sehingga tertib 24 jam sehari semalam itu masing-masing tidak saling mendahului, kecuali di kutub. Ya, di kutub kadang malam terus berbulan-bulan, kadang siang terus berbulan-bulan. Tapi pada prinsipnya tidak ada siang dan malam bersamaan, kecuali di garis horizon. Ngerti garis horizon? Garis horizon itu, anggaplah kalau bumi itu bulat, anggap dulu ya, karena sekarang kan ada yang mengatakan bumi itu datar kan ya. Garis horizon itu adalah garis antara siang dan malam. Kebayang nggak sih? Harus dipraktekin memang nih. Nah, kalau kita ada di garis horizon, kita ke sebelah kiri kita melihat siang, ke sebelah kiri kita melihat malam, sebelah kanan siang. Itu garis horizon. Pada prinsipnya semua ditundukkan Allah. Di siang hari kita beraktivitas, wa ja'alal nahara ma'asya. Allah jadikan siang untuk kita beraktivitas. Wa ja'alal laila libasa. Allah jadikan malam untuk kita pakaian. Maksudnya dipakai selimut untuk istirahat. Coba aja praktekin, kalian tidur 8 jam siang hari dengan tidur 3 jam di malam hari. Hasilnya beda. Lebih berkualitas tidur 3 jam di malam hari, seger bangunnya pas pagi, ketimbang 8 jam 10 jam tidur di siang hari pas bangun. Apa yang namanya itu olahraga tarung, suka ada namanya tarung kuncian, dikunci lehernya sehingga nggak bisa napas, dicekik, terus lawannya jadi pingsan karena kehabisan oksigen. Jadi ditahan, oksigen nggak masuk, kan darah kita butuh oksigen. Oksigen dimasuk, O2 ini dihirup, masuk ke paru-paru, paru-paru mengolahnya sedemikian rupa, diambil oksigennya oleh paru-paru, dialirkan kemudian ke darah. Nah, darah membawa aliran oksigen tadi ke seluruh tubuh yang dipompa oleh jantung. Ketika darah tidak membawa oksigen yang diberikan paru-paru, ya sudah selesai. Inna lillahi, diumumkan di musola itu. Parantos ngantunkan orang sadayana. Cerom lah, kehabisan oksigen. Semua yang dibutuhkan makhluk hidup, oksigen Allah buat berlimpah, apalagi di gunung kayak gini. Coba bayangkan kalau oksigen, manusia ada yang tahu nggak berapa jumlah manusia? Konon katanya manusia berjumlah 8,4 miliar. Banyak banget. Indonesia hampir 300 juta. Kalau oksigen Allah buat hanya 1 tabung sedunia ini,
Kira-kira gimana? Rebutan. Setabung. Ya seluruh orang pasti mati. Ya. Oh, jangan setabung deh. Oksigen hanya ada di Indonesia. Di Eropa gak ada, benua Amerika gak ada, benua Australia, benua Asia gak ada. Kita ngirim oksigen ke mereka biar mereka dapat. Itu pikirannya suci. Tapi yang ada, orang Eropa akan menjajah Indonesia, orang Amerika, orang Australia, orang Asia akan menjajah karena berebut oksigen. Kalau berebut pasti akan ada peperangan. Seperti halnya sumber energi, minyak bumi, gas. Itu peperangan terjadi, perang dunia 1, perang dunia 2 dan sebagainya. Itu karena berebut sumber daya energi. Ya kan kita mau belajar iman sama adab, mereka tidak. Mereka punya serakah dan gurunya syaiton. Itu bedanya. Makanya Islam harus mimpin, karena ketika di tangan muslimin, dunia dalam keadaan rahmatan lil alamin, sejahtera, damai, gitu, suci dalam debu. Ya. Air dibutuhkan tadi oleh makhluk hidup. Tumbuhan butuh air, binatang butuh air, manusia juga butuh. Bahkan manusia mah lebih dari binatang dan pohon. Pohon mah butuh airnya hanya untuk diserap saja. Binatang hanya untuk minum saja. Manusia ya minum, nya mandi, nya cebok, nya nyuci, apalagi nya nyiram tanaman. Manusia bahkan lebih serakah pada air. Binatang sama tumbuhan mah keperluannya sedikit. Pernah lihat tanaman nyuci? Pernah lihat binatang cebok bergalon-galon? Enggak. Manusia nih yang paling serakah pada air. Tapi Allah buat air berlimpah sehingga mencukupi. Begitupun makanan. Gitu para santri akhwat. Bayangin kalau Allah membuat air terbatas, oksigen terbatas, makanan terbatas, apa yang akan terjadi? Kekacauan. Contoh sederhana. Di Mohoyam ini Pak Rudi masak nasi hanya 1 kilogram. 1 kilogram itu hanya untuk cukup sekitar 10 orang atau kurang, sekitar 7 orang 1 kilo. Sementara yang hadir di Mohoyam berapa? 200 orangan. Enggak ya, 140 orang. Bayangin, akan berebut kita untuk gontokan. Mungkin saling sikut untuk berebut makanan. Masak betul dibuat berlimpah Ustaz makanan? Iya. Air juga dibuat berlimpah Ustaz? Iya. Allah juga menciptakan oksigen berlimpah Ustaz? Betul. Tapi mengapa banyak yang mati kelaparan di Afrika? Banyak yang mati kehausan di Gaza? Banyak yang kekurangan oksigen? Kalau ada orang mati karena kelaparan, kehausan maupun kekurangan oksigen, itu bukan salah Allah. Bukan Allah salah menciptakan oksigen yang kurang. Oksigen pasti cukup, makanan pasti cukup, minuman pasti cukup. Kalau ada yang mati karena kelaparan, kehausan, itu karena ulah tangan manusia. Ada yang serakah, ada yang jahat, ada yang ingin mengeksploitasi, ada yang ingin memonopoli. Bahasa sederhananya serakah. Ada yang jahat, sehingga air ditahan sendiri. Makanya dalam fikih tidak boleh nahan air, harus dialirkan. Ya, tahan kieu. Ya. Jadi di Afrika mengapa banyak yang mati kelaparan? Ya, karena ada orang serakah di Eropa, di Amerika. Ya, betul. Banyak yang muslim, banyak yang non muslim juga. Dan gitu ceritanya. Jadi mari kita bersyukur pada Allah dan bangga memiliki Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Jalla wa'ala, Jalla Jalaluh, yang maha menciptakan semesta dengan seimbang, sempurna dan indah. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah memelihara, memakmurkan sebagai khalifah di muka bumi.
Jadi jangan pernah merusak. Kalau kamu nebang pohon untuk kebutuhan, bikin rumah dan atau sebagainya, tanam lagi bibit baru. Ya. Jadi jangan sampai dirusak. Terakhir, ya ini mau disebutin. Tadi Fawaidul Mukhtaroh kitabnya. Para santri akhwat, anak-anakku, bukan hanya harus bersyukur pada Allah atas ciptaannya yang luar biasa, sempurna dan indah ini. Kalian juga harus bersyukur pada kedua orang tua kalian yang telah sangat serius ingin kalian soleh sehingga dididik, disekolahkan, dibiayai, dicintai, ya. Karena di Kutab Cimahi ini kita sedang belajar menyolehkan diri, sedang membiasakan dan menyadarkan untuk soleh, beriman, beradab, berakhlak, bisa beribadah dengan benar, disiapkan sedini mungkin supaya kalian di masa baliknya tadi sudah mandiri. Bukan, ya, benar-benar ibadahnya nanti di usia balik 15 tahun itu sadar kalau saya hamba yang lemah dan saya punya Tuhan namanya Allah yang berhak untuk disembah. Perintahnya jelas, harus lakukan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ibaratnya begini para santri. Kalian tahu masa depan? Oh, hebat. Apa masa depan itu? 2030. Itu masa lalu. Masa depan itu adalah suatu kurun waktu yang akan datang. Pertanyaan berikutnya, apakah ada di antara kalian yang tahu masa depan masing-masing? Coba angkat tangan. Oh, ada yang tahu. Memang kamu berbeda dari awal pembicaraan. Sebutkan. Apa? Lihat di HP. Masa depan kita ada di HP. Ustaz, ada HP-nya, tolong tunjukkan masa depan kamu atau masa depan Ustaz. Di mana? Wah, pecah. Di HP ada masa depan kita. Di aplikasi foto kita dirubah 20 tahun kemudian tuanya kita kayak gimana gitu ya. Jangan mau dibohongin. Iya, kamu jangan mau dibohongin. Gede ngareneng yang wisata sana kamu. Renengkeun foto. Tidak ada wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Tidak ada yang tahu apa yang diperbuatnya besok. Jadi masa depan itu bagi kita sesuatu yang gaib. Masa depan bagi kita adalah sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Tidak diketahui masa depan. Contoh, Haura, masa depanmu jangankan belasan tahun ke depan, puluhan tahun ke depan. Besok tahu nggak masih hidup atau tidak? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Tetapi ketidaktahuan kita pada masa depan bukan berarti tidak bisa diprediksi, bukan berarti tidak bisa diperkirakan. Yuk kita lihat masa depan kalian bagaimana nih. Nih solusinya. Ada seorang ulama, pengarang kitab Fawaidul Mukhtaroh tadi mengatakan begini. Yu'rafu mustaqbalul insani min sigarihi. Masa depan seorang itu, ya silahkan. Masa depan seseorang manusia itu dapat diketahui, dapat dikenali min sigarihi, dilihat dari masa kecilnya. Bukan dilihat dari telapak tangan ya, garis tangan, bukan. Bukan dilihat dari sidik jarinya lewat setipin, bukan. Dari bentuk alisnya, bukan. Tapi dari ininya nih. Fa idza kana fi sigharihi yuhibbu ta'ata. Apabila ketika usia kecilnya seperti ini, si anak ini sudah
Apa ya? menyukai ketaatan, menyukai kebaikan, menyukai kesolehan, maka fadzalika alamatu khairihi. Ya. Lucu tadi. Itu menjadi tanda kebaikan untuk dia di masa yang akan datang. Gitu para santri. Jadi kalian berada di Kutab Cimahi, didaftarkan oleh orang tua kalian masing-masing. Harapannya supaya di usia kecilnya ini kalian belajar solih, belajar taat, menyukai ketaatan, mencintai kebaikan. Karena itu tadi, kalau di usia kalian sedini ini sudah mulai terlihat taatnya, apa yang Allah perintahkan kalian taat, apa yang Allah larang kalian pun taat, dijauhi. Yang Rasulullah perintahkan, contohkan, kalian taat, patuh. Yang Rasulullah larang, kita pun patuh, lalu menjauhi apa yang Allah perintah, yang Rasulullah larang. Itu kepada kebaikan kalian suka. Ini jadi tanda nanti masa depan kalian juga cerah, sukses, berjaya, gitu. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika masa kecilnya sudah semerawut, gak teratur, gak tertib, sukanya ngeyel, ngebantah, ngelawan. Pada yang baik-baik teh kurang suka. Senangnya berbeda dari orang lain, tapi bedanya buruk. Yang lain rapi, dia mah bengkok. Yang lain taat, dia mah ngebangkang. Yang lain soleh, dia mah soeh. Ya, itu indikator nanti masa depannya, usia remajanya, usia dewasanya, bahkan tuanya juga buruk. Mau sukses, mau celaka, mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau sengsara. Sukses, senang, bahagia ternyata ditentukan oleh kebiasaan kita di waktu, ditentukan oleh rasa cinta kita di waktu kecil pada ketaatan. Ada. Sebelum saya contohkan, ini penting banget nih. Hati-hati dari sekarang berucap, bersikap, berbuat. Ini menunjukkan kecintaan kita pada taat atau tidak. Taat itu bukan hanya ke Allah dan Rasulnya. Memang itu nomor satunya yang harus didahulukan, melebihi apapun. Setelah cinta kita pada Allah dan Rasul meninggi, taat berikutnya ke siapa? Kedua orang tua. Betul. Setelah orang tua siapa? Ada orang tua kedua kalian siapa? Guru. Taat. Nanti ustadz bilang, silahkan. Ya. Jangan berisik. Teman kalian sedang siadah. Lah baik ustadz. Baik ustadzah. Jangan mengatakan asyap. Oke bos. Dan ucapan-ucapan tidak pas lainnya. Ngomong itu ke siapa? Ke guru, ke orang tua. Perhatikan, dalam Al-Quran disebut wala taqul lahuma uffiu. Jangan berkata uff. Uff itu gimana? Si mama mah, bapak mah. Nah, itu teh uff namanya. Ustadz mah. Siapa contohnya ya? Saya nama-nama kalian suka lupa-lupa nih. Siapa namamu? Yasmin, tolong ambilkan spidol di tas Ustadz. Ini Ustadz sudah repot. Ustadz mau entah baik. Nah, kalimat itu kata Quran, jangan berkata ke orang tua, ke guru. Ya. Siapa yang soleh waktu kecilnya, taat waktu kecilnya, silakan. Lalu masa dewasanya sukses. Ada yang tahu siapa?
Nabi Muhammad SAW. Tumben kamu benar sekarang. Hah? Katanya Raja sama Yola. Ya. Siapa lagi yang waktu kecilnya itu taat, senang dengan kebaikan dan besarnya sukses? Siapa? Ya, siapa? Imam Syafi'i, betul. Siapa lagi? Iya, benar juga. Jangan dilewat itu. Terus siapa lagi? Adikmu Hamzah. Nama lain dulu. Iya. Siapa? Ahmad bin Hambal. Boleh. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah, Imam An-Nawawi. Mereka waktu kecilnya tuh senang dengan ketaatan, terutama di usia 10 tahun. Cung yang 10 tahun ke atas. Coba nih. Koloni 3, koloni 4 ini. 20 tahun. Ya, 10 tahun ke atas. Kalau sudah masuk usia ini, maka sudah tidak boleh lagi main-main. Harus sudah fokus dengan ilmu. Kalau 10 ke bawah, 9 ke bawah, ya contoh banyak, apalagi Zanki ya. Dia tidak sholat, di waktu sholat gak apa-apa. Dah, memang belum dihitung dosa, belum ada perintah juga, ada usianya 6 tahun. Masih suka main, gak masalah. Tapi kalau sudah 7 mulai perintahkan sholat, apalagi 10 ke atas, harus sudah fokus dengan Imam Nawawi diajak main sama temennya usia 10 tahun. Wih, bukan Jokowi, Nawawi, mau yuk, gitu kata temennya telah. Abu Hanifah, mau yuk, dicampur ke rumahnya. Apa yang dilakukan Imam Nawawi? Enggak mau main, aku mah sedang belajar, ini sedang baca, sedang tulis. Dipaksa sama temennya, sampai dibully. Ih, kamu mah tegaul. Ayo main atuh, jangan belajar wae. Sampai nangis Imam Nawawi karena nggak mau main. Fokus baca, fokus nulis. Sampai nangis. Beda dengan anak-anak kurang itu Cimahi Bandung. Tapi bukan kalian. Nangis-nangis minta main. Betul begitu? Siapa namanya nih? Nisa. Suka nangis waktu ingin main? Enggak. Kan aku nggak nanya. Rahma, kamu suka nangis gak aku ingin main? Bu, mata merah. Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah berkali-kali diajak main, mereka nggak mau. Termasuk tadi ya, yang paling contoh utamanya adalah Muhammad Rasulullah. Waktu kecilnya teh bersih, gak pernah gelut, gak pernah berantem, gak pernah ngebully. Enggak, Rasulullah tidak. Ustaz bilang waktu kecil, makanya duduk jempe heula gerak. Rasulullah waktu kecilnya taat, menyukai kebaikan. Sudah besarnya sukses, jadi nabi terakhir, rasul terakhir, manusia mulia penghulu seluruh manusia. Bagaimana? Iya, namanya juga anak-anak, ya. Bagaimana? Terus siapa lagi? Imam Syafi'i tadi yang betul nyebut Imam Syafi'i, bener nih. Itu sejak kecilnya sebesar kalian tuh udah kelihatan pi soleheuna teh, pi orang suksesnya gitu, pi orang suksesnya. Mohon bahasa Indonesia natunya. Nih Ustaz mau lihat sama guru-guru, siapa di antara santri Kutab Cimahi yang cantik-cantik soleha-soleha ini sejak usia kutabnya sudah kelihatan taat, belajar gak harus banyak diingatkan, ibadah juga begitu. Ini calon-calon sukses dunia akhirat. Ulangi kalimat ini tadi. Siapa yang ingin diketahui masa depannya, maka sangat mudah diketahui, yaitu lihatlah taat kesukaan dia, cintanya dia pada ketaatan di waktu kecilnya. Maka mumpung masih di jenjang dini, di usia sebelum balik, di sekolah dasar ini, ayo latih diri untuk menyukai ketaatan. Taat pada siapa?
Allah, Rasulnya, orang tua, guru. Itu dulu latihannya. Mudah-mudahan dengan begitu kalian akan mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang jika usianya Allah sampaikan. Karena ada yang mati sebelum masuk dewasa. Saya juga punya teman yang mati sebelum dewasa, banyak. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan. Ya Allah takdirkan meninggal. Gitu. Ada yang dewasa tapi belum berkeluarga, ada. Nah, kalian juga begitu, bisa jadi kalian wafat sebelum dewasa, sebelum balik, tidak ada yang mengetahui. Ini mah seandainya Allah kehendaki kalian sampai usia dewasa bahkan tua, mudah-mudahan kalian jadi hamba Allah yang sukses, yang berjaya, bahagia, senang dunia akhir karena dilatih taat waktu kecil. Bentar lagi maghrib. Bagaimana ketaatan kita? Nanti ada protokoler Li Muhoyam ini, kan tiap Toifah punya random acara kan? Ya, taat gak? Siapa yang masuk toilet gak pakai alas kaki, itu juga bentuk ketaatan. Siapa yang bersambar nunggu giliran masuk toilet, itu juga bentuk ketaatan. Siapa yang dia tenang, tertib, rapi, eta orang pisuksesan nukia ya. Dia calon orang-orang berjaya nih, karena sudah tertib. Tapi kalau tadi serampangan, gak beraturan, kacau, ngebangkang, melawan, itu akan menjadi Fir'aun di abad ini, akan menjadi korun-korun di zaman ini, akan jadi Namrud-Namrud di masa ini, dan jadi Abu Jahal berikutnya di masa ini. Naudzubillahi min dzalik. Mau jadi Hindun? Jadi Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil? Istri Abu Lahab. Cantik tapi celaka karena nggak tertib, nggak taat. Ya. Siapa lagi perempuan-perempuan yang celaka tuh? Mau jadi seperti istri Nabi Lut? Celaka juga, dilaknat tuh. Karena aning cantik, good looking, tapi berantakan urusannya, kehidupannya. Naudzubillah. Begitu. Siapa namamu? Tunggu apa ditutup lagi? Siapa namamu? Alisa. Dari sekarang taat, menyukai ketaatan gitu Alisa. Mejaya, sukses. Siap jadi santriwati taat? Anak yang taat? Santri yang taat? Hamba yang taat? Muslimah yang taat? Insya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.